Para mahasiswa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengantarkan course Bahasa Inggris Bisnis 1 ini sebelum Anda mempelajarinya sampai selesai nanti. Mudah-mudahan dengan pengantar ini Anda bisa memahami apa-apa yang diminta atau disyaratkan dari Anda, sehingga tidak ada yang kemudian dirugikan karena tidak tahu. Baik, kita mulai ya. Jadi barangkali kalau Anda buka, maka tampilan awal El Nino Anda di Bahasa Inggris Bisnis 1 itu akan kurang lebih seperti ini. Jadi ada judul, kemudian di sini baru kelihatan introduction-nya, belum kelihatan isinya di sini, tetapi kalau Anda tarik ke bawah, dari sini ada introduction, kemudian judul-judul topik sampai ke pekan 19, yaitu saatnya Anda mengikuti UAS. Anda bisa lihat tanggal-tanggal mulai tersedianya topik-topik ini ya. Jadi misalnya topik 1 tersedia mulai Senin ini, kemudian topik 2 mulai pekan depan, dan seterusnya. Nah, saya akan membuka rahasia yang Anda tidak bisa membuka sebelum waktunya. Oleh karena itu, mari kita ikuti penjelasannya. Ya, jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa setiap pekan itu dibuat dengan kerangka sebagai berikut. Yang pertama, di bagian atas ada kehadiran. Di sini kehadirannya 2 kali ya, karena kita pertemuannya setiap pekannya 2 kali. Silakan mau diklik kapan saja, yang penting jangan sampai melewati pekan yang berjalan. Jadi misalkan ini minggu pertama atau pekan pertama, mulainya Senin ini, selesainya kan sebelum Senin pekan depan. Makanya Anda klik kehadirannya jangan sampai hari Senin. Paling lambat ini hari Ahad jam 12 malam ya. Jadi sebelum itu tolong Anda klik kehadirannya. Setelah bagian kehadiran ini, di sini ada bagian materi kuliahnya. Di materi kuliah ada file-file yang bisa diunduh untuk dipelajari sendiri. Ada juga penjelasannya yang nanti bisa Anda pelajari juga secara online. Di dalam penjelasan ini ada mungkin link-link yang harus diakses untuk dipakai menjawab seperti ini misalnya. Kemudian bagian kedua sebelum terakhir, yaitu ada latihan atau tugas. Di sini terkait juga dengan materi yang dibahas di topik yang berjalan. Terus, nah ini yang terakhir untuk top 2 adalah namanya TOEIC Corner. Setiap topik ada TOEIC Corner-nya, di mana kita akan belajar tentang TOEIC secara bertahap, sehingga diharapkan nanti pada akhir semester Anda sudah lebih menguasai, lebih siap dengan tes TOEIC internasional yang akan Anda hadapi kurang lebih pada semester depan. Targetnya kalau bisa nilai Anda sudah mencapai 700, syukur lebih ya. Nah, jadi bisa kita lihat misalnya di sini untuk pekan kedua ada kehadiran juga, kemudian ada materi juga, ada latihan, ada TOEIC Corner, dan seterusnya. Semuanya begitu, tentunya kecuali pekan ke-9 ya. Pekan ke-9 itu isinya UTS soalnya. Jadi nggak ada pembahasan, tapi hanya ada kehadiran sekali, kemudian kisi-kisi soal, ya, kemudian soal ujian. Termasuk yang pekan ke-19 sama. Ada kehadiran sekali, kisi-kisi UAS, kemudian soal. Nah, itu kira-kira rahasia yang bisa saya buka sekarang. Jadi nanti ketika sudah waktunya, silakan Anda bisa lihat sendiri bagaimana setiap pekan itu dikembangkan dan Anda ikuti dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang saya mau ke bagian awal sebelum mulai tanggal 29 ini. Kalau Anda lihat di sini, Anda sebenarnya sudah bisa mengklik bagian depan ini, introduction ya. Anda bisa mempelajari apa yang akan kita
pelajari, yaitu kontrak kuliah. Ini kan isi dari mata kuliah kita semester ini. Khusus untuk ketua kelas, silahkan nanti kontrak kuliah diunduh, kemudian diberi tanda tangan, nanti di-upload atau dikirim ke saya. Nanti lewat WA bisa, lewat email juga bisa. Kalau yang lainnya silahkan bisa ngunduh, kemudian mempelajari kontrak kuliah. Isinya adalah kesepakatan kita dalam semester ini mempelajari bahasa Inggris, bagaimana nilai diolah dan sebagainya. Nah, yang penting juga di sini di bagian awal silahkan Anda klik bagian ini ya, say hello. Ini bagian Anda untuk mengenalkan diri. Nah, seperti ini sudah disambut oleh salah satu teman kalian. Beliau sudah menuliskan introduction-nya. Jadi nanti silakan Anda tambahkan introduction Anda dengan cara mengklik bagian ini, add a new discussion topic. Setelah Anda isi dengan lengkap, tambah foto juga, nanti bisa di post to forum, tersimpan. Nah, nanti saya beri nilai dan Anda bisa membaca juga posting-posting dari teman yang lain yang saya yakin akan menarik semuanya. Ya, terakhir saya sampaikan, mungkin bisa terlihat atau tidak nanti. Yang jelas bahwa setiap aktivitas itu biasanya ada tanggal validnya. Seperti ini misalnya, untuk bagian awal, ini tadi saya lupa menyampaikan, bagian toy corner untuk sebelum pekan pertama masuk itu, Anda diminta untuk mengerjakan atau menyelesaikan pretest TOEIC ya. Yang ini berlakunya mulai Senin besok atau Senin ini 29 Maret pukul 00 hari Senin sampai sebelum jadwal kuliah pekan depan. Jadi kalau hanya sampai Senin depan kan kayaknya terlalu mepet juga ya. Waktunya Anda baru mengakses misalnya hari Kamis, karena jadwal kita Kamis sama Jumat, kemudian hari Ahad sudah selesai kan terlalu mepet. Ini saya perpanjang sampai hari Rebunya. Jadi Anda bisa ada waktu sampai Rebu malam 5 menit sebelum pukul 00. Ini bisa mengerjakan ini dan sebaiknya diselesaikan sebelum lewat, karena kalau sudah lewat tanggalnya, lewat jamnya, Anda sudah tidak bisa mengerjakan lagi dan Anda berarti tidak akan mendapatkan nilai dari sini. Tujuan dari pretest ini selain untuk nilai harian, Anda juga akan diketahui nanti kemampuan awalnya. Pada menjelang akhir semester nanti kita akan tes lagi, kita lihat seberapa peningkatan yang bisa Anda lakukan. Nah, untuk nilai Anda bisa cek nanti di bagian grades. Kalau Anda hanya bisa melihat nilai Anda sendiri, tapi kalau saya sebagai dosen saya bisa melihat nilai semuanya dan itu sudah saya set seperti ini. Nilai harian itu isinya macam-macam ya. Komposisinya ya sepertiga lah kira-kira. Coba di sini saya beri 34 supaya nanti genap 100. Terus yang nilai UTS 33%, nilai UAS 33%. Nah, seperti ini nanti cara menilainya. Jadi setiap aktivitas yang ada di sini di course, kalau Anda sampai kehilangan kesempatan karena habis waktunya, ya berarti Anda tidak akan dapat nilai. Karena tolong dikerjakan sesuai dengan waktunya. Saya kira itu mudah-mudahan bisa dipahami dan mari kita awali course Bahasa Inggris Bisnis 1 ini dengan niat yang bagus, lillahi ta'ala dan juga demi masa depan kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.